Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Putri Anggraini dengan NPM 2351061014. Di sini saya akan membuat video tutorial cara pengisian SPT PPh Unifikasi. Sebelum ke cara pengisian SPT PPh Unifikasinya, kita ke soalnya terlebih dahulu. Di sini ada nama perusahaannya yaitu PT Putri Makmur, NPWP-nya 123456189012000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 14 Bandar Lampung. Di sini ada 10 transaksi di bulan Januari. Dari ke-10 transaksi di bulan Januari ini terdapat beberapa jenis PPh. Yang pertama ada PPh 23, 26, 22, dan 4 ayat 2. Baik, langsung saja kita ke cara pengisian SPT PPh Unifikasi. Lanjut kita ke daftar 1. Di daftar 1 ini adalah daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh Unifikasi berformat standar. Di sini ada masa pajaknya Januari 2025, NPWP-nya 12 sekian. Di sini ada tabel 1 BPPU. Di sini juga ada 6 transaksi. Yang pertama ada PT Bersih Sentosa, NPWP-nya sekian. Nomor bukti pemotongan atau pemungutannya itu nomor 1. Tanggal bukti pemotongan dan pemungutannya itu tanggal 5 Januari 2025. Jenis pajaknya PPh pasal 23. Kode objek pajaknya 24104336. Objek pajaknya itu jasa kebersihan. Dasar pengenaan pajaknya itu 6.500.000, tarifnya 2%. Jadi pajak penghasilannya sebesar 130.000. Fasilitas perpajakannya itu tanpa fasilitas. Uang persediaan pembayaran langsung untuk WP instansi pemerintah dengan dana APBN itu tidak ada. NITKU itu atau subnit organisasi 12 sekian, statusnya normal, kode jenis setorannya 41112400. Yang kedua ada CP Prima Konsultan dengan NPWP 13, nomor bukti pemotongan dan pemungutannya itu nomor 2, tanggal bukti pemotongan dan pemungutannya itu tanggal 10 Januari 2025, jenis pajaknya PPh pasal 23, kode objek pajaknya 24104002. Objek pajaknya itu jasa konsultasi manajemen. Dasar pengenaan pajaknya itu sebesar 12 juta, tarifnya 2%, pajak penghasilannya sebesar 240.000. Fasilitas perpajakannya itu tanpa fasilitas, uang persediaan pembayaran langsung untuk ini tidak ada. NITKU subnit organisasinya 12 sekian, statusnya normal, kode jenis setorannya 41112400. Yang ketiga ada PT Alatku Mandiri dengan NPWP 13 sekian, nomor buktinya nomor 3, tanggal bukti pemotongan dan pemungutannya itu tanggal 15 Januari 2025, jenis pajaknya itu PPh pasal 23, kode objek pajaknya itu 4111124, objek pajaknya sewa peralatan kantor, dasar pengenaan pajaknya itu sebesar 4.200.000, tarifnya 2%, maka pajak penghasilannya sebesar 84.000. Fasilitas perpajakannya tanpa fasilitas, NIK subnit organisasinya itu 12 sekian, statusnya normal, kode jenis setorannya 41112400. Yang keempat ada Studio Warna Kreatif dengan NPWP 13 sekian, nomor buktinya nomor 4, tanggal bukti pemotongan dan pemungutannya itu tanggal 25 Januari 2025, jenis pajaknya itu PPh pasal 23, kode objek pajaknya itu 241040, objek pajaknya itu jasa desain gratis, dasar pengenaan pajaknya itu sebesar 8.900.000, tarifnya 2%, pajak penghasilannya sebesar 178.000, fasilitas perpajakannya tanpa fasilitas, NIK subnit organisasinya itu 12 sekian, statusnya normal, kode jenis setorannya 41112400. Yang kelima ada Aisyah, NPWP-nya 13 sekian, nomor bukti pemotongan dan pemungutannya itu nomor 5, tanggal bukti pemotongan dan pemungutannya itu tanggal 18 Januari 2025, jenis pajaknya itu PPh pasal 4 ayat 2, kode objek pajaknya itu 4111128, objek pajaknya itu sewa ruang kantor, dasar pengenaan pajaknya itu sebesar 38 juta, tarifnya 10%, jadi pajak penghasilannya sebesar 3.800.000. Fasilitas perbajakannya itu tanpa fasilitas, NIK subnit organisasinya 12 sekian, statusnya normal, kode jenis setorannya itu 4111284003. Yang keenam ada PT Logam Sumber Rezeki, NPWP-nya 13 sekian, nomor bukti pemotongan dan pemungutannya itu nomor 6, tanggal bukti pemotongan dan pemungutannya itu tanggal 22 Januari 2025, jenis pajaknya itu PPh pasal 22, kode objek pajaknya itu 22113,
Objek pajaknya itu membeli bahan baku aluminium, dasar pengenaan pajaknya sebesar 88 juta, tarifnya itu 1,5, pajak penghasilannya sebesar 1.320.000, fasilitas perpajakannya itu tanpa fasilitas, NITKU subnit organisasinya itu 12 sekian, statusnya itu normal, kode jenis setorannya itu 41.122.900. Total total BPPU-nya itu sebesar 5.752.000. Yang kedua ada tabel 2 BPNR. Yang pertama ada Global Tax Singapura, NPWP-nya sekian, nomor bukti pemotongannya itu nomor 1, tanggal bukti pemotongan dan pemungutannya itu tanggal 7 Januari 2025, jenis pajaknya itu PPh pasal 26, kode objek pajaknya 2410424, objek pajaknya itu jasa troubleshooting IT, dasar pengenaan pajaknya itu 17.600, tarifnya 20%, jadi pajak penghasilannya sebesar 3.520.000, fasilitas perpajakannya itu tanpa fasilitas, uang persediaan pembayaran langsungnya itu tidak ada, NITKU subnit organisasinya 12 sekian, statusnya itu normal, kode jenis setorannya 41127110. Yang kedua ada Amerika Skill Center, NPWP-nya sekian, nomor buktinya 2, tanggal bukti pemotongan dan pemungutannya itu tanggal 14 Januari 2025, jenis pajaknya itu PPh pasal 26, kode objek pajaknya itu 4111127, objek pajaknya itu jasa training online, dasar pengenaan pajaknya itu sebesar 16 juta, tarifnya 20%, pajak penghasilannya sebesar 3.200.000, fasilitas perpajakannya itu tanpa fasilitas, NITKU subnit organisasinya 12 sekian, statusnya normal, kode jenis setorannya 411127.110. Yang ketiga ada software USA, yaitu NIK-nya atau NPWP-nya 13 sekian, nomor bukti pemotongan dan pemungutannya itu di nomor 3, tanggal bukti pemotongan dan pemungutannya itu tanggal 20 Januari 2025, jenis pajaknya itu PPh pasal 26, kode objek pajaknya itu 2410301, objek pajaknya itu royalti, dasar pengenaan pajaknya itu 6.080.000, tarifnya 20%, jadi pajak penghasilannya itu sebesar 1.216.000, fasilitas perpajakannya itu tanpa fasilitas, NITKU subnit organisasinya 12 sekian, statusnya normal, kode jenis setorannya itu 411127.110. Yang keempat ada Nordic Konsultan Sweden, NPWP-nya 13 sekian, nomor bukti pemotongan dan pemungutannya itu nomor 4, tanggal bukti pemotongan dan pemungutannya itu tanggal 2801, tanggal 28 Januari 2025, jenis pajaknya itu PPh pasal 26, kode objek pajaknya itu 24.104.03, objek pajaknya itu konsultasi internasional, dasar pengenaan pajaknya itu 13.600, tarifnya 20%, pajak penghasilannya 2.720.000, fasilitas perpajakannya itu tanpa fasilitas, NITKU subnit organisasinya 12 sekian, statusnya normal, kode jenis setorannya itu 411127.110. Jadi jumlah BPN-nya N-nya itu sebesar 10.656.000. Di sini jumlah pajak penghasilan ditanggung pemerintah dengan menggunakan metode pembayaran langsung itu tidak ada, jumlah pajak penghasilan ditanggung pemerintah tidak ada, jumlah pajak penghasilan dibayar dengan menggunakan metode pembayaran langsung itu sebesar 16.408.000, jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar itu sebesar 16.408.000. Lanjut kita ke daftar 2. Di sini daftar 2 adalah daftar PPh yang dibayar sendiri atau disetor sendiri dan disetor secara digunggung. Ini tidak ada. Lanjut kita ke lampiran 1, yaitu daftar dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi berformat standar, ini juga tidak ada. Lanjut kita ke BPPU 1. BPU 1 ini adalah bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi berformat standar. Di sini ada nomornya, ada nomor 1. Masa pajaknya itu Januari 2025, sifat pemotongan atau pemungutannya itu tidak final, status bukti pemotongan atau pemungutannya itu normal. Yang pertama ada A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut, PPh atau penerimaan penghasilan. NPWP-nya itu 13 sekian, namanya itu PT Bersih Sentosa, nomor identitasnya 13 sekian. Yang kedua ada B, pemotongan atau pemungutan PPh, jenis fasilitasnya itu tanpa fasilitas, jenis PPh-nya itu PPh pasal 23, kode objek pajaknya 2410436, objek pajaknya itu jasa kebersihan, DPP-nya itu sebesar 6.500.000, tarifnya 2%, jadi pajak penghasilannya 130.000.
Eh, Terus nomor dokumennya nomor 1, yang C ada identitas pemotongan atau pemungutan PPh, NPWP-nya 12 sekian, nomor identitas tempat kegiatannya juga 12 sekian, nama pemotongnya atau pemungutnya itu Daryl, tanggalnya tanggal 5 Januari 2025. Lanjut ke BPPU 2, yaitu bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi berformat standar. Nomor 2, masa pajaknya Januari 2025, sifat pemotongan atau pemungutannya itu tidak final, status bukti pemotongan pemungutannya itu normal. Yang A ada identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh atau penerima penghasilan, NPWP-nya 13 sekian, namanya itu CP Prima Konsultan, nomor identitasnya 13 sekian. Yang B ada pemotongan atau pemungutan PPh, jenis fasilitasnya itu tanpa fasilitas, jenis PPh-nya itu PPh pasal 23, kode objek pajaknya itu 2410402, objek pajaknya itu jasa konsultasi manajemen. DPP-nya 12 juta, tarifnya 2%, jadi pajak penghasilannya sebesar 240.000. Nomor dokumennya nomor 2, C, identitas pemotong atau pemungutan PPh, NPWP-nya 12 sekian, nomor identitas tempat kegiatan usahanya 12 sekian, nama pemotong atau pemungutan PPh-nya itu Daryl, tanggalnya tanggal 10 Januari 2025. Lanjut ke BPPU 3, yaitu sama bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi berformat standar, nomor 3, masa pajaknya Januari 2025, sifat pemotongan atau pemungutan itu tidak final, status bukti pemotongan pemungutan itu normal. Yang pertama ada A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh atau penerimaan penghasilan, NPWP-nya itu 13 sekian, nama NPWP-nya itu PT Alatku Mandiri, nomor identitasnya 13 sekian. Yang B, pemotongan atau pemungutan PPh, jenis fasilitasnya tanpa fasilitas, jenis PPh-nya itu PPh pasal 23, kode objek pajaknya itu 41111124, objek pajaknya itu sewa peralatan kantor, DPP-nya 4.200.000, tarifnya 2%, pajak penghasilannya sebesar 84.000. Nomor dokumennya nomor 3, C, identitas memotong atau pemungutan PPh, NPWP-nya 12 sekian, nomor identitas tempat kegiatan usahanya itu nomor 12, nama pemotongan dan atau pemungutannya itu Daryl, tanggalnya itu tanggal 15 Januari 2025. Lanjut kita ke BPPU 4, sama ini bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi berformat standar, nomornya nomor 4, masa pajaknya Januari 2025, sifat pemotongan atau pemungutannya itu tidak final, status bukti pemotongan pemungutannya itu normal. Yang A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh atau penerimaan penghasilan, NPWP-nya 13 sekian, namanya Studio Warna Kreatif, nomor identitasnya 13 sekian. Yang B ada pemotongan atau pemungutan PPh, jenis fasilitasnya itu tanpa fasilitas, jenis PPh-nya itu PPh pasal 23, kode objek pajaknya itu 2410410, objek pajaknya itu desain grafis, DPP-nya itu 8.900.000, tarifnya 2%, jadi pajak penghasilannya 178.000. Nomor dokumennya nomor 4, yang C, identitas pemotong atau pemungut PPh, NPWP-nya 12 sekian, nomor identitas tempat kegiatan usahanya itu 12 sekian, nama pemotong atau pemungut PPh-nya itu Daryl, tanggalnya tanggal 25 Januari 2025. Lanjut ke BPPU 5, sama bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi berformat standar, nomornya nomor 5, masa pajaknya Januari 2025, sifat pemotongan atau pemungutannya itu tidak final, status bukti pemotongan dan pemungutannya itu normal. Yang pertama ada A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh atau penerimaan penghasilannya, NPWP-nya 13 sekian, namanya Aisyah, nomor identitasnya 13 sekian. Yang B, pemotongan atau pemungutan PPh, jenis fasilitas tanpa fasilitas, jenis PPh-nya itu PPh pasal 4 ayat 2, kode objek pajaknya itu 4111128, objek pajaknya itu sewa ruang kantor, DPP-nya 38 juta, tarifnya 10%, jadi pajak penghasilannya sebesar 3.800.000. Nomor dokumennya nomor 5, C, identitas pemotong atau pemungutan PPh, NPWP-nya itu 12 sekian, nomor identitas tempat kegiatan usahanya itu 12 sekian, nama pemotongan atau pemungutnya itu Daryl, tanggalnya itu tanggal 18 Januari 2025. Lanjut ke BPPU 6, bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi berformat standar, nomornya nomor 6, masa pajaknya Januari 2025, sifat pemotongan atau pemungutannya itu tidak final, status bukti pemotongan dan pemungutannya itu normal. Yang A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh atau penerima penghasilan, NPWP-nya 13 sekian, namanya PT Logam Sumber Rezeki, nomor identitasnya 13 sekian. Pemotongan B, pemotongan atau pemungutan PPh, jenis fasilitas tanpa fasilitas, jenis PPh-nya itu PPh pasal 22, kode objek pajaknya itu 2210013, objek pajaknya itu membeli bahan baku aluminium, DPP-nya itu 88 juta, tarifnya 1,5, jadi pajak penghasilannya sebesar 1.320.000. Nomor dokumennya nomor 6, C, identitas pemotong atau pemungutan PPh, NPWP-nya 12 sekian, nomor identitas tempat kegiatan usahanya itu 12 sekian, nomor pemotongan atau pemungutan PPh-nya itu Daryl, tanggalnya tanggal 22 Januari 2025. Lanjut ke BPNR, bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi non-resident atau withholding slip for non-resident, itu nomor 1, periode masa pajaknya itu Januari 2025, sifat pemotongan pemungutannya itu final, status
status bukti pemotongan dan pemungutannya itu normal. Yang A, dari identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut, PPh atau penerimaan penghasilan, yang nikahnya 13 sekian, namanya Global Tech Singapura, negaranya Singapura, tanggalnya tanggal 7 Januari 2025, itu kotanya Singapura. Yang B ada pemotong atau pemungutan PPh, yang itu tuh nomor tanda terimanya itu 11, 12, 13, jenis pajaknya itu PPh pasal 26, kode objek pajaknya 2410426. Objek pajaknya itu jasa trouble costing IT, DPP-nya 17.600, tarifnya 20%, jadi pajak penghasilannya sebesar 3.520.000. Jenis dokumen itu dokumen lainnya, nomor dokumennya itu nomor 1, yang C, identitas pemotong atau pemungutan PPh, NIK-nya 13 sekian, yang kedua nomor identitas pemotong atau pemungutannya itu 13 sekian, nama pemotong atau pemungutan PPh-nya itu Daryl, tanggalnya itu tanggal 7 Januari 2025. Kita ke BPNR 2, bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi non-resident atau withholding slip for non-resident, nomornya itu nomor 2, masa pajaknya itu Januari 2025, sifat pemotongan pemungutannya itu final, eh, status bukti pemotongan atau pemungutannya itu normal, yang A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh atau penerima penghasilan, NIK-nya itu 13 sekian, namanya America Skill Center, negaranya Amerika, tanggalnya 14 Januari 2025, kotanya Amerika. B, pemotongan atau pemungutan PPh, ya, itu nomor tanda terimanya itu 11, 12, 13, jenis pajaknya itu PPh pasal 26, kode objek pajaknya itu 41, 12, 27, objek pajaknya itu jasa training online, DPP-nya 16 juta, tarifnya 20%, jadi pajak penghasilannya sebesar 3.200.000. Jenis dokumen, dokumen lainnya, nomor dokumennya nomor 2, yang C, identitas pemotong atau pemungutan PPh, NIK-nya 13 sekian, terus nomor identitas usahanya itu 13 sekian, nama nama pemotong atau pemungutannya itu Daryl, tanggalnya tanggal 14 Januari 2025. Selanjutnya ke BPNR 3, bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi non-resident atau withholding slip for non-resident. Nomornya nomor 3, masa pajaknya Januari 2025. Sifat pemotongan pemungutan PPh-nya itu final. Status bukti pemotongan atau pemungutannya itu normal. Yang A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh atau penerimaan penghasilan. NIK-nya 13 sekian, namanya Softboard. Negaranya Amerika, tanggalnya 20 Januari 2025, kotanya Amerika. B, pemotongan atau pemungutan PPh-nya itu nomor tanda terimanya itu 11, 12, 13, jenis pajaknya PPh pasal 26, kode objek pajaknya itu 2410301, objek pajaknya itu pembayaran royalti, DPP-nya 6.080.000, tarifnya 20%, jadi pajak penghasilannya 1.216.000. Nama dokumen, dokumen lainnya, nomor dokumennya itu nomor 3, yang C, identitas pemotong atau pemungutan PPh, NIK-nya 13 sekian, nomor identitas bisnisnya itu 13 sekian, pemotong PPh pemungutannya itu Daryl, tanggalnya tanggal 20 Januari 2025. Lanjut kita ke BPNR 4, bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi non-resident atau withholding slip for non-resident, itu nomornya nomor 4, masa pajaknya Januari 2025, sifat pemotongan atau pemungutannya itu final, status bukti pemotongan atau pemungutan itu normal, yang A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh atau penerimaan penghasilan, NIK-nya itu 13 sekian, namanya Nordin Consultant Sweden, itu negaranya Sweden, tanggal 28 Januari 2025, itu kotanya Sweden. B, pemotongan atau pemungutan PPh, nomor tanda terimanya itu 11, 12, 13, jenis pajaknya itu PPh pasal 26, kode objek pajaknya itu 2410403, objek pajaknya itu konsultasi internasional, DPP-nya 13.600, tarifnya 20%, jadi pajak penghasilannya 2.720.000. Jenis dokumennya itu dokumen lainnya, nomor dokumen nomor 4. Yang C, identitas pemotongan atau pemungutan PPh, NIK-nya 13 sekian, nomor identitas kegiatan usahanya juga 13 sekian, itu yang memotong Daryl, tanggal 28 Januari 2025. Selanjutnya kita ke induk unifikasi atau yang terakhir, surat pemberitahuan masa PPh unifikasi, itu ada masa pajaknya Januari 2025, status SPT-nya itu normal, yang A, identitas pemotongan atau pemungutan PPh-nya itu NPWP-nya 12 sekian, nama perusahaannya itu PT Putri Makmur, alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 14 Bantar Lampung, nomor
teleponnya ada 702491. B. Pajak penghasilan. Yang pertama ada PPh pasal 4 ayat 2. Di sini KJS-nya itu 403. Pemotongan atau pemungutan PPh-nya itu sebesar 3.800.000 dan jumlah PPh yang harus disetornya itu juga 3.900.000. Yang kedua ada PPh pasal 15, itu tidak ada. Yang ketiga ada PPh pasal 22, KJS-nya ada di 900, pemotongan atau pemungutan PPh-nya itu sebesar 1.320.000, jumlah PPh yang harus disetor itu sebesar 1.320.000. Yang keempat ada PPh pasal 23, KJS-nya ada di 100, pemotongan atau pemungutannya itu 632.000, jumlah PPh yang harus disetor juga 632.000. Yang kelima ada PPh pasal 26, KJS-nya itu ada di 110, pemotongan atau pemungutan PPh-nya itu sebesar 10.656.000, jumlah PPh yang harus disetor juga 10.656.000. Jadi total pajak penghasilan yang harus disetor itu sebesar 16.408.000. C. Pernyataan dan tanda tangan pemotong wajib pajak atau wakil kuasa, namanya Darel, tanggal 31 Januari 2025. Pernyataan wajib pajak dengan menyadari sepenuhnya akan segala kewajiban termasuk sanksi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Sekian video tutorial cara pengisian SPT PPh Unifikasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.